Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kompetensi PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Iis Nurhanifah, salah satu guru di UPT SD Negeri Sugian 1, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025, batch 3, jurusan Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Sunan Ampel Surabaya dengan NIM 062208255338. Pada hari ini Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kompetensi di UPT SD Negeri Sugian 1 pada kelas 3 dengan materi Asmaul Husna Al-Kabir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita melakukan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mbak Novia, silakan dipimpin berdoa. Kita berdoa. Tangan ke atas. Alhamdulillah, tangan mengepal, Allahu Akbar, tangan ke depan, Subhanallah, duduk yang rapi, siap berdoa. Bismillah. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, di absen dulu sama ustadzah ya. Ya. Mas Mada, ya, Mas Rizky, Mbak Angel, Mbak Kizia, Mas Fatan, Mbak Tania, Mas Baba, Mbak Kalista, Mas Erlang, Mbak Novia, Mbak Wafa, Mbak
Mbak Mas Kanzi. Sudah, terima kasih hadir semua ya. Hari ini semuanya sehat. Coba sekarang sebelum kita melakukan pembelajaran, semangat apa tidak? Semangat. Coba tepuk semangatnya, mana tepuk semangat? Di sini kita belajar tentang apa? Al-Kabir. Pelajaran sebelumnya siapa yang ingat? Iya, Mbak Hepti, nyoba pelajarannya kemarin tentang apa? Iya, sifat-sifat Allah. Coba dibunyikan bersama-sama sifat Allah kemarin yang bagaimana? Sama besar qadiran muridan aliman ahya sami'an basiran. Iya, ternyata masih ingat semua ya. Nah, kita nanti ini kita belajar apa? Menunjukkan sikap rendah hati Asmaul Husna Al-Kabir ya. Allah itu maha besar ya. Hanya Allah yang maha, tidak ada Mas Rizky itu maha besar, iya Panda. Di situ ya, Allah itu tidak ada yang lebih kuat, tidak berkuasa dan hebat dari Allah. Jadi semuanya manusia itu tidak ada apa-apanya oleh Allah. Allah itu loh kuat ya. Allah itu tidak tidur siang, pagi, malam, itu tidak tidur. Allah itu kuat. Terus Allah berkuasa. Allah juga hebat. Hebatnya karena apa? Sudah menciptakan semua isi ini. Ya Banda? Mulai apa? Semua yang ada di bumi ini diciptakan oleh siapa? Oleh Allah. Kita saja juga diciptakan oleh Allah. Contoh kebesaran Allah. Yo, siapa yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Allah menciptakan langit dan jadi Allah itu menciptakan langit dan bumi. Langit sama bumi itu yang menciptakan itu Allah. Ya, berarti kan termasuk hebat. Langit diciptakan tidak ada tiangnya, tapi langitnya tidak runtuh. Hebat apa enggak? Hebat ya. Terus yang kedua, Allah memberi rizki kepada semua makhluk. Ya, rizki apa? Satu, ada rizki sehat. Iya apa enggak? Yang kedua, rizki apa lagi? Rizki apa lagi? Sampai dikasih rizki apa sama Allah? Makan dan minum. Oke, itu juga termasuk rizki. Terus yang ketiga, contoh yang ketiga, Allah mengatur segala sesuatu. Jadi Allah itu semuanya yang ada di dunia ini yang mengatur siapa? Allah ya.
Nah, sekarang apa? Mengapa kita harus rendah hati? Nah, ayo siapa yang tahu? Mengapa kita harus rendah hati? Iya, boleh, pinter. Ada lagi? Kita lihat apa? Manusia tidak boleh sombong karena hanya Allah yang maha besar. Jadi manusia itu gak boleh sombong. Wong manusia saja yang menciptakan siapa? Allah. Allah saja tidak sombong, kenapa manusia sombong ya? Jadi manusia itu tidak boleh ya. Terus lanjut di situ Rasulullah bersabda tidak akan masuk surga ya orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walau sebesar biji debu. Sampean ngerti biji debu? Tahu apa ndak? Tahu apa ndak debu? Debu itu kecil atau besar? Kecil. Jadi kita sebagai manusia itu tidak boleh sombong, ya. Walau itu sebesar biji debu, sebesar biji debu, sebesar biji cuwili, ya, kecil sekali biji debu itu. Jadi meskipun kecil sampean itu tidak boleh sombong. Contoh sikap rendah hati. Di sini sudah punya contoh sikap rendah hati yang ada di rumah. Ada yang tahu? Membantu orang tua boleh. Ada kan? Membantu orang tua, meminta maaf saat salah dan tidak membanggakan diri itu ketika kita di rumah. Ini contoh sikap rendah hati ketika kita di rumah. Yang kedua ada lagi ketika di sekolah, karena sampean hidupnya ada di rumah dan ada di sekolah. Ketika di sekolah apa ya? Pinter. Boleh menghormati guru, boleh. Ada mau belajar dari teman. Jadi Mbak Angel mau belajar sama Mas Mada, dari Mas Mada. Mas Mada itu anaknya itu baik, tidak sombong lah. Mau belajar dengan Mas Mada. Nah, itu termasuk contoh sikap rendah hati ketika di sekolah. Yang kedua tidak mengejek temannya. Biasanya yang mengejek temannya ada apa enggak? Yang sering ngejek temannya. Ada apa enggak ya? Pinter kalau enggak ada good jempol 2 ya. Enggak ada yang ngejek temannya. Yang ketiga menghormati guru, karena guru itu adalah pengganti orang tua ketika kita di sekolah. Maka kita harus menghormati guru. Ketika di lingkungan itu di luar ya, di luar, yoga di sekolah, yoga di rumah. Jadi di lingkungan yang pertama yaitu menolong tetangga. Ketika tetangganya ada yang kesusahan, kita harus menolong. Yang kedua sopan kepada semua orang ya, sopan kepada semua orang. Jadi kabeh harus disopani ya. Semua orang yang lebih tua ya, bapak ibu guru, kalau di sekolah, kalau di lingkungan berarti tetangga itu harus sopan. Tidak boleh sama tetangganya, hei kamu ndak punya ini, ndak boleh ya. Itu berarti termasuk tidak sopan. Nah, di sini ada ceritanya, cerita teladannya Nabi Muhammad. Ya, di situ ada Nabi Muhammad itu adalah seorang orang yang rendah hati, sangat rendah hati ya. Beliau tidak pernah sombong walaupun dia itu seorang nabi. Dia itu tidak sombong walaupun sama teman-temannya, sama sahabat-sahabatnya, sama orang-orang lain itu tidak pernah sombong. Saat duduk
bersama sahabat, beliau duduk sejajar dengan mereka. Padahal Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi, tapi dia mau duduk dengan temannya. Meskipun temannya duduknya di bawah, dia juga ikut di bawah ya. Dia tetap tidak pernah sombong ya. Dia tidak pernah sombong. Dia selalu rendah hati kepada semua orang ya. Jadi mari kita meneladani sifat rendah hatinya Nabi Muhammad. Jadi kita harus mencontoh ya. Ayo dicontoh sifatnya Nabi yang rendah hati, tidak sombong. Ayo dicontoh. Ya, ini Ustazah punya kuis. Apa artinya Al-Kabir? Tadi, ayo. Rendah hati, oke. Maha Al-Kabir. Oke, Maha besar. Apa contoh kebesaran Allah tadi? Iya, menciptakan langit dan bumi. Ada lagi? Ayo, siapa yang ingat? Tadi 3 loh. Tadi 3 loh. Menciptakan langit dan bumi. Terus apa lagi? Menciptakan pohon sama dengan langit dan bumi. Nah, oke. Sebutkan contoh rendah hati ketika di sekolah. Menghormati guru. Tidak mengejek. Apa? Iya, tidak mengejek teman ya. Satu lagi apa? Mau belajar dengan teman. Yang keempat, sebutkan contoh rendah hati ketika di lingkungan atau di masyarakat tadi. Iya, membantu tetangga ketika kesusahan. Tidak membandingkan. Ada lagi? Apa? Yang keras, Mbak, yang keras. Iya. Terus dan yang terakhir, apa sikap yang harus kamu lakukan jika kamu terpilih menjadi ketua kelas? Pinter, tidak sombong. Pinter, rendah hati. Paham di sini? Paham. Masih semangat? Coba tepuk semangatnya, mana tepuk semangat? Masih konsentrasi? Tepuk 1, 2, 3. Oke, berarti masih konsentrasi. Sekarang Ustazah minta berkelompok ya. Berkelompok. Sudah bawa peralatan gunting? Sudah. Oke. Membuat kelompok dulu, duduknya boleh berpindah ya. Boleh ganti. Boleh berpindah, yang sini ke sini boleh. Nanti yang ini ke sini boleh ya. Biar bisa mengerjakan bersama-sama. Namanya kelompok itu bersama-sama. Terus nanti maju satu-satu untuk presentasi apa yang sudah dikerjakan. Oke. Nih dibagi dulu sama Ustazah. Iya, itu nanti dilihat perintahnya. Dibaca perintahnya. Ya. Dikerjakan berkelompok, nanti ditunjuk Ustazah satu-satu, dikasih semua sama Ustazah tapi dikerjakan berkelompok ya. Nanti maju satu-satu untuk menjelaskan yang sudah dikerjakan ini tadi. Perintahnya
apa? Tempel gambar Asmaul Husna itu ke dalam kotak yang sudah disediakan, yaitu Al-Kabir. Sudah ya? Sudah? Oke. Sudah, ini kelompok sini sudah? Belum? Kelompok sini? Belum. Kelompok depan? Sudah? Belum. Kelompok sini? Sudah. Oke, kalau sudah, kelompok yang sudah selesai boleh maju. Ya. Iya, semua. Bawah satu enggak apa-apa, bawah satu. Dijelaskan. Ya, enggak apa-apa. Di bawah semua juga enggak apa-apa. Oke. Dijelaskan, Mbak Ijul yang menjelaskan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Angel. Kelompoknya siapa? Nama saya apa? Di sini saya akan menunjukkan yang saya buat di sini. Ya, dijelaskan Mbak Al-Kabir. Ini apa? Dijelaskan. Memberi tanpa sombong. Memberi tanpa Sombong. ya, terus. Kedua, tidak memilih-milih untuk berbagi. Iya, tidak memilih-milih untuk berbagi. Jadi untuk siapapun harus berbagi. Terus lagi. Beramal tanpa sombong. Iya, beramal. Ketiga, berteman dengan siapa saja. Berteman kepada siapa saja. Tadi termasuk contoh di mana? Di mana? Di sekolah. Memberi tanpa melihat kondisi orang. Memberi tanpa melihat kondisi orang. Jadi kalau memberi orang itu tidak usah melihat si A, si B, si C, tidak usah ya. Terus lanjut. Mengaji dengan siapa saja dan tidak memilih-milih. Iya, tidak memilih-milih teman. Terima kasih. Terus. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu untuk temannya. Lanjut, sini sudah? Sudah? Ayo, maju. Ya, seperti Mbak Angel tadi, salam dulu, ya. Yang keras ya, yang keras, ayo. Yang keras. Gak bisa keras, ayo coba temannya yang lainnya yang keras, Mbak Novia, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menunjukkan kerjasama dalam mengerjakan pelajaran Asmaul Husna Al-Kabir. Yang pertama Iya. ada mengaji bersama teman. Iya, mengaji bersama teman. Yang kedua berbagi zakat. Iya. Nomor 3 tidak sombong dalam memberikan rezeki. Berteman. 4 berteman dengan siapa saja. Iya. 5 5 gambar apa itu? memberi sesuatu. Ya. Terus? Keenam, Ya, ke-6. membantu dalam orang yang kesusahan. Iya, membantu dengan orang yang kesusahan. Oke, terima kasih. Ayo, gitu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu. Silakan duduk, terima kasih. Ya.
Coba sekarang setelah kita bekerja sama, berkelompok ya, setelah kita berkelompok untuk mengerjakan dan menempel, sudah dikasih ustazah tadi ya, menempel mana bagian yang termasuk al-kabir ya, mana yang bagian al-kabir, dan ternyata anak-anak semua sudah paham ya. Nah, di sini ustazah punya LKPD 1 lagi ya. Ustazah punya LKPD 1 ya. Sudah bawa pewarna? Sudah. Oke, kalau sudah dibagi ustazah, ini coba dengarkan ya. Kita tadi belajar apa? Al-kabir ya, yang artinya maha besar ya. Kita hari ini sudah belajar tentang Asmaul Husna Al-Kabir, yang artinya Allah Maha Besar. Yang di sini juga sudah diwarnai sama kalian semuanya ya, bagus-bagus sekali ini ya. Ya, coba semuanya sekarang kalau sudah, iya. Kalau sudah, sekarang coba diletakkan semuanya. Diletakkan semuanya. Diletakkan semuanya. Sudah? Didengarkan. Kita tadi belajar Asmaul Husna Al-Kabir, yang artinya Allah Maha Besar. Kita harus menunjukkan rasa apa? Rendah hati. Kepada siapa? Semua orang ya. Allah Maha Besar, contohnya tadi apa? Contoh Allah Maha Besar apa? Iya, menciptakan langit dan bumi. Masih ingat ya? Dan tetap harus diingat. Sudah? Terima kasih. Sebelum pembelajaran kita akhiri, mari kita berdoa akhir pertemuan terlebih dahulu ya. Sebelum pembelajaran diakhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa akhir pertemuan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Pembelajaran hari ini ustazah tutup. Besok kita bertemu lagi di hari Senin ya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.